Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Dan ini pertemuan kita yang ketiga dalam bahas kitab ini di jilid yang pertama. Di pertemuan kita kali ini kita akan masuk dalam pembahasan yang ada di halaman yang ke berapa sekarang? Halaman yang kelima. Di halaman yang kelima kita akan membahas pembahasan dengan judul Fil Asma. Pembahasan dengan judul Fil Asma. Baik, sekarang perhatikan bukunya semua. Di halaman yang kelima, ya, beliau mengatakan fil asma'i. Fil asma'i. Fi itu sudah berlalu kepada kita bahwa fi itu artinya di atau di dalam. Tapi di sini artinya tentang. Jadi fi itu punya arti yang banyak. Kalau di sini fi artinya tentang. Adapun al-asma itu jamak dari ismun, artinya isim-isim. Berarti judulnya membahas tentang apa? Tentang permasalahan isim-isim. Saya sudah berlalu kepada kita bahwa al-kalimah itu ada tiga. Ada ismun, kata kerja, ada ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, ada harfun, yang tidak menunjukkan kata kerja, tidak menunjukkan kata benda. Baik, maka sekarang kita bahas fokus dulu tentang isim. Karena akan dibahas secara detail ini apa-apa saja isim-isim dalam bahasa Arab. Makanya beliau memberikan judul Fil Asma, tentang isim. Baik, sekarang perhatikan lagi. Beliau mengatakan aksamul ismi. Aksamul ismi. Aksam sudah berlalu pembahasan tentang aksam. Apa artinya aksam? Macam-macam. Macam-macam al-ismi. Macam-macam isim. Isim itu ada tiga. Beliau berikan tabel. Yang pertama, mufradun. Artinya menunjukkan satu. Musanna menunjukkan dua. Jama' menunjukkan tiga. Mufradun, musannan, jam'un. Jadi kalau ada isim yang dikatakan isim apa ini? Isim mufrad, berarti itu menunjukkan satu. Lihat ini. Berapa ini handphone? Berapa ini handphone saya ini? Berapa? Satu. Kalau ini satu, namanya isim mufrad. Tapi kalau handphonenya dua, namanya isim musanna. Kalau handphonenya banyak, namanya jamak. Jadi dia menghitung jumlahnya seperti itu. Adapun jamak, itu ada tiga. Jamak ada berapa? Ada tiga. Oke, beliau di sini mengatakan, yang pertama, al-muzakkaris salim. Ini jamak yang pertama. Jamak apa namanya? Jamak muzakkar salim, kata orang. Kalau bahasa Arabnya, jam'ul mudzakkaris salimu. Yang kedua, jam'ul muannasis salimu. Jamak muannas salim, kata orang. Yang ketiga, at-taksir. Jam'ut taksir, jamak taksir. Ini kita belum sebutkan definisi ya. Belum disebutkan pengertian. Cukup hanya tahu nama dulu. Karena nanti semuanya ada pembahasan. Ini namanya tabel pembahasan tentang isim. Jadi kesimpulannya isim ada berapa? Tiga. Mufrad, musanna, jamak. Jamak ada berapa? Tiga. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Apa semuanya ini? Ada babnya satu-satu. Baik. Yang pertama kita bahas isim mufrad dulu. Isim mufrad. Ini isim yang paling pertama. Ayo semuanya ikuti. Al-awwal. Al-ismul mufradu. Isim mufrad. Iya. Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Lihat definisinya.
Beliau mengatakan di sini al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad huwa artinya huwa adalah. Isim mufrad adalah ma dalla. Ini sudah sering ini. Ma dalla, apa yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan ala, atas, wahidin, satu. Berarti apa yang kita pahami? Isim mufrad itu apa? Menunjukkan satu. Isim mufrad itu menunjukkan satu. Bagaimana contohnya Ustadz yang menunjukkan satu itu? Mislu, contoh. Kata beliau, ya, baitun. Artinya satu rumah. Daftarun. Satu buku tulis. Waladun. Satu anak kecil laki-laki. Rajulun. Satu laki-laki dewasa. Lihat. Bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat itu satu. Pada asalnya semua itu satu. Dinding satu. Papan tulis satu. Meja satu. Maka itu namanya isim mufrad. Yang satu-satu mufrad. Tapi kalau dua, namanya musanna. Ada cara buatnya. Supaya yang satu jadi dua. Gimana caranya kalau misalnya kita mau bilang satu jadi dua. Kalau dua jadi tiga. Ini ada pembahasannya. Sudah, ini namanya isim mufrad. Paham ini isim mufrad? Isim yang menunjukkan satu. Coba. Ini kan sudah ada rumah, buku tulis, anak kecil, laki-laki, laki-laki dewasa. Coba bikin lagi. Pakai bahasa Indonesia saja dulu. Baru diarabkan. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia dulu. Apa kira-kira? Lampu. Lampu satu kan? Satu lampu ini kan? Bahasa Arabnya misbahun. Dinding. Jidarun. Satu dinding. Anfun. Satu hidung. Sabburatun. Satu papan tulis. Itu satu. Tapi kalau dua, namanya musanna. Ini kita masuk. Ayo. Asani. Al-musanna. Al-musanna. Baik. Isim musanna. Yang kedua, isim musanna. Ini dua dari pembagian apa? Dua dari pembagian macam-macam isim. Sekarang lihat definisi. Al-musanna huwa. Isim musanna adalah madalla. Ada lagi. Apa yang menunjukkan. Ala. Atas. Isnaini. Dua. Apa yang menunjukkan dua. Kalau tadi, apa yang menunjukkan Kalau ini menunjukkan dua. Sudah, ini saja definisinya. Isim musanna, apa yang menunjukkan dua. Sekarang cara buatnya. Bagaimana cara buat isim mufrad itu jadi isim musanna, Ustaz? Jawabannya, ini caranya. Lihat kata beliau. Biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Nah, coba lihat itu. Biziyadati, dengan cara menambah, biziyadati, dengan cara menambah alifin, alif, dengan cara menambah alif, wa nunin, dan nun. Aw ya'in wa nunin, atau ya dan nun. Di mananya ditambah? Fi akhirih, di akhirnya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Mislu, contoh. Lihat kata beliau. Yang pertama, baitun. Baitun apa artinya? Rumah. Ini isim apa? Ya, baitun satu rumah ya. Ini isim apa? Mufrad, musanna? Mufrad. Kalau kita mau jadikan baitun satu rumah jadi dua rumah, tambahkan alif nun atau ya nun. Maka kalau baitun itu ditambah alif nun, menjadi baitani. Paham ini? Bagaimana caranya Ustadz? Kan itu tun. Kok jadi ta? Cara buatnya seperti ini. Cara buat isim musanna itu seperti ini. Yang pertama, ambil mufradnya dulu. Baitun. Sudah. Yang kedua, huruf paling terakhirnya jadikan baris atas. Menjadi baita. Sudah? Yang ketiga, tambahkan alif dan nun. Menjadilah baitani. Alifnya sukun, nunnya harus baris bawah. Itu kaidahnya.
Coba buat misalnya masjidun. Pertama masjidun. Jadikan dunnya baris atas dan tidak bertanwin. Menjadi masjidah. Tambahkan alif. Masjidah. Tambah nun. Masjidani. Berarti kalau kita bilang dua masjid, bahasa Arabnya masjidani. Sekarang, HP. Jawalun. Jawalun. HP. Kita mau buat dia jadi isim musanna. Yang pertama kita hilangkan apa? Tanwinnya. Jawal. Jadi sukun dia. Ganti jadi baris atas. Jawala. Setelah itu, tambahkan alif. Jawala. Tambahkan nun. Jawalani. Jadi dua HP. Gitu caranya. Itu kalau tambahannya alif dan nun. Bisa juga isi musanna itu ditambahkan ya dan nun. Sama artinya, sama Ustadz. Sama, artinya sama. Tapi bentuknya berbeda. Satu ditambah alif nun, satu lagi tambah ya nun. Lihat, kalau dia menjadi tambahan ya nun. Baitun menjadi baitaini. Baitaini. Cara buatnya sama. Ambil isi mufradnya dulu. Paham? Setelah itu hilangkan harokat terakhirnya. Rubah jadi baris atas. Baita. Tambahkan ya nun. Ya-nya sukun, nunnya baris bawah. Menjadi baitaini. Paham? Sekarang, coba misalnya. Masjidun. Jadikan seperti baitaini. Menjadi masjidaini. Sudah? Jawalun. Jawalun. Wawunya memang panjang. Jawalaini. Berarti kalau jawalun, jawalani, jawalaini. Masjidun, masjidani, masjidaini. Paham? Ini isim musanna. Contoh lagi, kata beliau, waladun. Artinya apa? Anak kecil laki-laki. Jadikan musanna menjadi waladani. Yang kedua, waladaini. Tambahkan ya nun. Paham ya? Sekarang lihat isi mufrad. Ada berapa tadi contoh untuk isi mufrad? Baitun, daftarun, waladun, rojulun. Sekarang semuanya sama-sama jadikan. Baitun, jadikan. Baitani, baitaini. Ahsan. Daftarun, jadikan. Pakai alif dulu. Ulang. Daftaroni, daftaroini. Waladun. Rojulun. Ya, begitu saja isi musanna. Gampang ya? Timbul pertanyaan kepada kita. Ustadz, kapan kita pakai baitani? Kapan pakai baitaini? Kapan pakai waladani? Kapan pakai waladaini? Maksudnya kapan kita tambahnya alif sama nun atau tambahan ya nun? Ini permasalahan tentang i'rabnya. Nanti akan kita bahas tentang itu. Kalau dia dalam keadaan marfu, maka tambahnya alif nun. Tapi kalau dia dalam keadaan majrur dan mansub, maka tambahnya ya nun. Apa itu majrur? Apa itu mansub? Apa itu marfu? Nanti ada babnya. Ya kan? Makanya kita jangan dulu bertanya sesuatu yang belum dipelajari. Yang kita tanya sesuatu yang sudah dipelajari saja. Baik, sekarang untuk lebih menekankan pemahaman kita dilatih untuk membuat isi mufrad jadi musanna. Lihat pembahasan ada di halaman 6. Beliau mengatakan at-tamrinu. Tamrin artinya latihan. Tamrin artinya apa? Latihan. Sekarang lihat. Ij'al musannan. Ij'al musannan. Apa artinya ij'al musannan? Ij'al jadikanlah. Jadikanlah musanna. Kalau disuruh jadikan musanna berarti asalnya apa? Mufrad. Nggak mungkin musanna dijadikan musanna. Mufrad dijadikan musanna. Berarti maksud soalnya ini apa? Jadikanlah isim-isim berikut ini menjadi isim musanna. Berarti asalnya isim-isim ini semuanya namanya isim mufrad. Baik, sekarang kita lihat yang pertama. Mulai dari sebelah sini. Ya, silakan. Rasulun, jadikan. Iya, rasulun, rasulani, rasulaini. Paham ya? Berarti kalau rasulun satu orang rasul. Kalau rasulani dua orang rasul. Rasulaini dua orang rasul sama. Baik, sekarang berikutnya samping. Siapa namanya lagi? Imam. Ya, lanjut Imam. Nabiyun.
Iya. Nabiyun, nabiyani, nabiyaini. Ahsanta. Lanjut. Siapa? Fadil. Muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Ahsan. Lanjut. Abu Fairuz. Ahsanta. Kafirun, kafirani, kafiraini. Lanjut. Iya, madrasatun, madrasataini, madrasatani, madrasataini. Ahsan, lanjut lagi kembali. Iya, sabburatun, sabburatani, sabburataini. Ahsan, lanjut. Iya, Usmanu, Usmanani, Usmanaini. Ahsan, lanjut. Hmm? Iya, Salmanani, Salmanaini. Ahsan. Lanjut. Iya, ilmun, ilmani, ilmaini. Ahsanta. Iya, alimun, alimaini, alimani, alimaini. Tahu semua artinya nih? Rasul, satu orang rasul. Nabiyun, satu orang nabi. Muslimun, satu orang muslim. Kafirun, satu orang kafir. Madrasatun, satu sekolah. Saburatun, satu papan tulis. Usmanu, Usman, nama orang. Salman, nama orang. Ilmun, ilmun. Ilmun bukan orangnya. Ilmunya. Ilmunya. Ilmun, ilmu. Kalau alimun, satu orang alim. Satu orang yang berilmu namanya alim. Kalau jamaknya ulama, banyak orang alim. Jadi kalau menyebut banyak orang alim itu ulama. Jadi ulama itu bukan satu. Jadi kalau dibilang siapa yang datang? Ulama. Rupanya satu. Kalau banyak bilang ulama, tapi kalau satu alim. Contoh? Baik, lanjut. Ij'al mufrodan. Ah, ini lawannya nih. Jadikanlah menjadi isim mufrad. Berarti asalnya apa? Asalnya musanna. Musanna kita jadikan mufrad lawannya ya. Paham ini maksud soal? Baik, lanjut. Siapa lagi? Sampai mana tadi? Ya, ke depan lagi. Lanjut. Yadaini. Ah, ini isim apa ini? Mufrad musanna. Musanna menjadi apa? Menjadikan mufrad menjadi yadun. Apa artinya yadun? Tangan. Kalau yada ini dua tangan. Lanjut berikutnya, samping. Rijlani. Rijun. La-nya mana? Ju. Rij. Tetap rij. Yang diurus huruf terakhirnya aja. Huruf awal, huruf kedua sama. Rijlani jadi rijlun. Ahsanta. Rijlun. Rijlun artinya apa? Kaki. Kalau rijlani dua kaki. Baik, bedakan dengan rojulun. Nah, inilah bahasa Arab. Kalau dia gundul, bingung kita bacanya. Ini rojulun atau rijlun. Kalau rojulun, laki-laki dewasa. Kalau rijlun, kaki. Baik, lanjut. Rojulaini. Rojulun. Ahsanta. Babaini. Lanjut. Babun. Apa babun? Pintu. Ahsan. Jannatani. Jannatun. Ahsan. Mantap. Selesai pembagian isim yang kedua, yaitu isim musanna. Kesimpulannya, isim musanna itu adalah isim yang menunjukkan dua. Bagaimana cara buatnya? Cara buatnya dari isim mufradnya. Jadi isim musanna itu nggak bisa dibuat kecuali harus ada mufradnya. Dari isim mufrad itulah kita ubah dia menjadi isim musanna. Bagaimana cara buatnya? Yang pertama, ambil dari isim mufradnya. Yang kedua, hilangkan huruf paling terakhirnya. Misalnya baitun menjadi bait. Hilang huruf terakhirnya. Taknya mati. Yang ketiga, harakati huruf terakhir dengan baris atas. Menjadi baita. Setelah itu tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Dengan syarat alifnya sukun, nunnya baris bawah.
Kalau ya-nya sukun, nunnya baris bawah. Paham? Seperti itu caranya. Sekarang yang ketiga kita masuk dalam pembahasan jamak. Jamak ada berapa jamak? 3. Muzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan jamak muzakkar salim. Yang ketiga, ayo semuanya. Jam'ul muzakkaris salimu. Jam'ul muzakkaris salimu. Nah, jamak muzakkar salim. Sudah bisa dipahami lah ya di sini bahwasanya jamak muzakkar salim itu hanya untuk menyebutkan sesuatu yang banyak. Dan dia hanya bisa dibentuk dari isim muzakkar. Isim muannas tidak bisa. Nggak bisa isim muannas dijadikan jamak muzakkar salim. Baik, sekarang perhatikan definisinya. Setelah itu nanti akan kita jelaskan pembahasan yang lebih detail. Beliau mengatakan jam'ul mudzakkaris salimu huwa, apa artinya? Jamak mudzakkar salim itu adalah madalla, apa yang menunjukkan, alal jam'iyah, atas jam'iyah. Jam'iyah sesuatu yang banyak. Jam'iyah sesuatu yang banyak. Menunjukkan sesuatu yang banyak. Kalau isim musanna menunjukkan sesuatu yang dua. Isim mufrad menunjukkan sesuatu yang satu. Ini menunjukkan sesuatu yang banyak. Sekarang cara buatnya. Bagaimana cara buatnya? Ini adalah cara buatnya. Kata beliau, cara buatnya adalah biziyadati, dengan cara menambah. Tadi sudah ada biziyadati kan? Dengan cara menambah wawin wa nunin. Waw dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun fi akhirihi, di akhirnya. Maksudnya gimana sih Ustadz? Saya belum paham. Maksudnya kita tetap mengambil isim mufradnya dulu. Sudah. Setelah isim mufradnya itu sudah ada, barulah kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Di mananya ditambah? Fi akhirihi, di akhirnya. Gimana sih contohnya? Tambah pusing saya Ustadz. Lihat, mislu, contoh. Supaya lebih paham, lihat contoh. Lihat ya. Muslimun, isim apa? Mufrad kan? Ada yang bilang ini musanna? Coba jadikan musanna. Muslimani. Muslimaini. Ahsan. Sekarang kita nggak mau bikin musanna. Kita mau bikin jamak. Jamaknya jamak muzakkar salim. Gimana caranya? Yang pertama, ambil isim mufradnya. Sama kayak tadi buat isim musanna. Ambil isim mufradnya. Sudah. Ini sudah diambil, muslimun. Yang kedua, hilangkan harakat huruf terakhir. Menjadi muslim. Yang ketiga, harokati huruf terakhir menjadi harokat dhammah atau baris depan. Menjadi muslimu. Sudah. Setelah itu, tambahkan waw sukun dan nun yang berbaris atas. Tambahkan waw dan nun. Maka wawnya sukun, nunnya baris atas. Menjadilah muslimu. Nah, asalnya muslimun. Paham? Baik. Sekarang, misalnya contoh, munafikun. Jadikan. Munafikuna. Sekarang, bagaimana kalau misalnya tambahannya ya dan nun? Kalau tambahannya ya dan nun, maka cara membuatnya, ambil isim mufradnya, hilangkan huruf harokat paling terakhir menjadi muslim, lalu huruf harokat terakhir tadi dibarisi dengan baris bawah menjadi muslimi, tambahkan ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya baris atas. Menjadilah muslimina. Paham? Jadi muslimina asalnya apa? Muslimun. Contoh yang kedua, kafirun. Isim apa? Mufrad. Coba jadikan musanna. Kafirani. Kafiraini. Kafirani. Kafiraini. Baik. Sekarang perhatikan. Kita mau jadikan dia jamak. Proses pertama, diambil dari isim
mufrad. Sudah dapat kafirun. Yang kedua, hilangkan harokat paling terakhir. Kafir. Yang ketiga, harokati yang paling terakhir dhamma menjadi kafiru. Yang keempat, tambahkan waw dan nun. Wawnya sukun, nunnya baris atas. Menjadilah kafiruna. Ayo, kita mau buat tambahan ya dan nun. Yang pertama, ambil isim mufrad. Yang kedua, hilangkan harokat terakhir. Menjadi kafir. Yang ketiga, harokati huruf ro menjadi baris bawah. Menjadi kafiri. Lalu, tambahkan ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya baris atas. Menjadi kafirina. Begitu caranya. Ya kan? Jadi gampang sekali. Kalau kita disuruh orang buat. Ya kan? Tapi perlu diingat di sini. Bahwasanya jamak muzakkar salim itu hanya bisa dibuat dari isim yang muzakkar. Isim yang muzakkar. Sebagian ulama mengatakan juga bahwa dia hanya bisa dibuat dari isim-isim yang berakal. Makanya jidarun, dinding. Enggak, saya yang ketuknya. Ini dinding ini berakal enggak? Enggak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Enggak ada akalnya dia. Kalau munafik, munafikun. Satu orang munafik. Munafik berakal? Munafik berakal tidak? Berakal. Kok mau dia jadi orang munafik? Ya? Berakal tidak? Berakal, tapi akalnya salah. Orang jahat berakal tidak? Berakal, tapi akalnya salah. Ya kan? Seperti itu. Jadi kesimpulannya dua. Jamak muzakkar salim hanya bisa dibuat dari isim muzakkar. Tahu muzakkar kan? Muzakkar lawannya muannas. Muzakkar itu isim yang menunjukkan dia terkategorikan sebagai laki-laki. Lawannya isim muannas. Isim muannas, isim yang terkategorikan dia sebagai perempuan. Isim muzakkar tandanya biasanya nggak ada tak marbutohnya, nggak ada tak bulatnya. Tapi kalau isim muannas biasanya ada tak marbutohnya, ada tak bulatnya. Paham? Baik. Itu yang pertama. Bahwa jamak muzakkar salim hanya bisa dibuat dari isim muzakkar. Yang kedua, jamak muzakkar salim itu hanya bisa dibuat dari sesuatu yang berakal. Makanya coba lihat contohnya. Muslimun, berakal? Kafirun, berakal? Orang kafir berakal enggak? Hah? Berakal? Kafir berakal? Kok kafir mereka? Kalau berakal kenapa milih kafir? Salah. Menurut dia benar, tapi sebenarnya salah jelas. Tapi mereka berakal. Baik, sekarang lihat supaya lebih jelas lagi, kita disuruh membuat jamak sesuatu yang mufrad. Lihat at-tamrinu, latihan. Kata beliau, ij'al jam'an. Jadikanlah menjadi jamak. Jadikanlah menjadi jamak muzakkaron saliman. Jadikanlah menjadi jamak muzakkar salim mimma ya'ti. Apa-apa yang akan datang. Maksudnya, semua yang di bawah ini mau dibuat menjadi jamak muzakkar salim. Sebelumnya kita pastikan dulu apakah dia memenuhi syarat. Karena syarat dari dua ya. Yang pertama dia muzakkar. Yang kedua dia berakal. Sekarang saya terjemahkan dulu. Sobirun, orang sabar. Satu orang sabar. Berakal? Muzakkar? Kalau dia mu'annas, sobirotun. Tapi ini muzakkar. Muhsinun, satu orang baik. Satu orang baik, bahasa Arabnya muhsin. Ya, berakal? Muzakkar? Alimun, satu orang alim. Berakal? Alim berakal tidak? Ya jelas lah, bahkan lebih berakal, makanya namanya alim. Kemudian dia muzakkar atau tidak? Muzakkar. Solihun, satu orang soleh. Pemenuhi syarat? Mufsidun, satu orang perusak. Perusak. Bahasa Makassarnya apa? Pakaca. Ya, tukang kaca-kaca ki barangnya orang. Mufsid bahasa Arabnya. Mufsidun, berakal? Dengan akalnya dia merusak. Ya kan? Ah, mufsid. Kemudian dia muzakkar? Muzakkar. Kalau dia muannas kan mufsidatun. Lihat berikutnya, jalisun, satu orang duduk. Sodikun, satu orang jujur. Mukminun, satu orang mukmin. Muflihun, satu orang yang beruntung. Syakirun, satu orang yang bersyukur. Berterima kasih. Syakir, satu orang yang bersyukur, satu orang yang berterima kasih. Sudah. Semua memenuhi syarat nggak ini contoh-contoh? Nggak ada baitun sini kan? Nggak ada jidarun, nggak ada sapurotun, nggak ada. Karena semua itu nggak berakal. Jadi dia hanya sesuatu yang berakal saja. Paham? Sekarang kita buat.
Tugasnya kita buat. Sampai mana tadi? Mulai dari depan lagi. Ya, sobirun. Jadikan. Ahsanta. Sobirun, sobiruna, sobirina. Lanjut. Muhsinun. Muhsinuna, muhsinina. Ahsan. Lanjut. Alimun. Alimuna, alimina. Ahsan. Lanjut. Salihun, salihuna, salihina. Ahsan. Lanjut. Mufsidun. Mufsiduna, mufsidina. Ahsantum. Lanjut. Jalisun, jalisuna, jalisina. Ahsanta. Lanjut. Sadiqun, sadiquna, sadiqina. Ahsan. Lanjut. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Ahsanta. Barakallahu fiik. Lanjut. Muflihun, muflihuna, muflihina. Ahsanta. Lanjut. Syakirun, syakiruna, syakirin. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah ya, ini namanya jamak muzakkar salim. Ternyata sesimpel itu. Jadi kita sudah pandai membuat sesuatu yang satu, membuat sesuatu jadi dua, membuat sesuatu menjadi lebih dari dua. Jadi jamak muzakkar salim ini bukan hanya tiga, lebih dari dua. Madalla ala aksara minasnaini, yang menunjukkan lebih dari dua. 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1 juta namanya jamak. Sekarang kita disuruh membuat jamak-jamak muzakkar salim yang ada di bawah ini menjadi isim mufrad. Kata beliau, ij'al mufradan. Jadikanlah menjadi isim mufrad. Jadikan menjadi isim Berarti yang di bawah-bawah ini namanya jamak muzakkar salim. Ayo kita lihat. Musyrikuna. Asalnya. Syakirun. Syakirun? Salah. Kalau syakirun, syakiruna. Kalau musyrikun? Musyrikun. Ini lawannya nih. Kita nggak disuruh buat jamak muzakkar salim karena sudah jadi jamak muzakkar salim ini. Kita disuruh buat isim Makanya perhatikan soal. Pahami soal, perhatikan soal. Ya. Kata orang, fahmus soal nisful jawab. Kita paham dengan soal itu sudah setengah jawaban. Kalau nggak tahu kita apa yang disuruh, mau cepat-cepat saja pergi. Coba beli ini dulu. Jadi tahu apa yang dibeli. Coba beli ini dulu. Langsung pergi dia di pasar. Apa yang mau dibeli? Tidak ada. Ya kan? Jadi jelas-jelas dulu apa yang dibeli. Kalau perlu catat, baru buat. Baik. Musyrikuna, musyrikun. Munafikuna. Munafikun. Ahsantum. Fasiquna. Fasiqun. Ahsanta. Kadhibuna. Tahu semua artinya nih? Musyrikun. Orang musyrik. Munafikun. Orang munafik. Fasikun. Orang fasik. Kazibun. Orang kazib. Orang pendusta. Apa artinya musyrik? Orang yang berbuat syirik. Munafik. Orang yang menampakkan sebuah kebaikan tapi menyembunyikan keburukan. Itu munafik. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kekafiran. Menyembunyikan ketidakbaikan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan ketidakbaikan dalam hati. Ini yang dia tampakkan yang baik-baik. Padahal sebenarnya tidak demikian. Fasik. Apa artinya fasik? Paham ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Fasik. Dia tahu berdusta itu berbahaya. Akan menyeret kepada dosa lain. Tapi dia nggak mau mengamalkan itu. Dia tahu ini haram, tapi tetap dia lakukan. Ini namanya fasik. Baik, kazib. Orang pendusta ya. Pendusta berucap dengan sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Rahimuna. Asalnya. Rahimun. Artinya orang yang penyayang. Rahim. Rahimun. Penyayang. Daribuna. Daribun. Orang yang memukul. Syaribuna. Syaribun. Orang yang minum. Orang minum berakal nggak? Berakal. Lanjut. Qa'iduna. Qa'idun. Orang yang duduk-duduk. Orang yang duduk-duduk. Orang yang duduk. Qa'idun. Baik, selesai dalam permasalahan jamak muzakkar salim. Insyaallah kita lanjutkan di berikutnya jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim. Ini kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.